Jadi puji Tuhan, mari sama-sama kita lihat bagian firman Tuhan di Yohanes 3 ayat yang ke-30. Karena cuma satu ayat, kita akan baca secara bersama-sama. Puji Tuhan. Semua sudah dapat? Nah, karena cuma satu ayat, kita akan bacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Amin. Sekali lagi, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Puji Tuhan. Jadi saudara, yang kita sudah lihat di sosmed, sosial media, bahkan di IG saudara, di mungkin status WA saudara, di Facebook saudara, di mana saja dalam nama Yesus, itu yang saudara catat, itu yang saudara tulis, yaitu dia dan aku. Oke, sama-sama katakan sampai kiri kanan, dia dan aku. Jadi saudara, di sini dia bukan huruf kecil, katakan bukan huruf kecil, tapi dia adalah huruf besar. Dan aku itu huruf kecil, bukan dia huruf kecil ya, tapi dia itu huruf besar. Kalau dia huruf kecil itu banyak, betul? Dia huruf kecil itu bisa, kenapa sih senyum. Dia yang kecil itu banyak, bisa dia yang di samping, bisa dia yang di atas, bisa dia yang di belakang, di depan, jadi banyak dia, amin. Tapi yang dimaksudkan dia di sini yaitu adalah Allah itu sendiri, Yesus itu sendiri. Ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Boleh senyum kiri kanan? Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena tadi kita baca cuman hanya beberapa kalimat atau beberapa kata saja. Jadi kalau kita telusuri Yohanes ini ya. Tapi sebelum itu kita akan masuk dulu, kita akan melihat Injil Yohanes. Katakan Injil Yohanes. Ya, jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita lihat Injil Yohanes ini adalah atau dia merupakan Injil yang sangat unik dibandingkan dengan keempat Injil yang lainnya yang ada di PB. Tahu PB? Perjanjian Baru. Jadi sekali lagi ini adalah kitab Injil terunik yang ada di Perjanjian Baru. Dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain saudara. Jadi Injil ini mencatat banyak sekali pelayanan Yesus. Sekali lagi banyak sekali pelayanan Yesus yang dilakukan di kitab Injil Yohanes tersebut. Baik dari daerah Yudea sampai juga Yerusalem. Pelayanan tersebar di mana-mana saudara. Kalau kita lihat, jadi di Yohanes, Injil Yohanes selalu atau lebih spesifik, katakan spesifik, dia lebih membahas tentang pribadi Yesus itu sendiri. Dan penulis mengidentifikasikan bahwa, ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, penulis ini mencatat bahwa dia merupakan murid yang dikasih oleh Yesus dibandingkan dari murid-murid yang lain atau 12 murid yang lain. Jadi sudah tahu murid-murid Yesus itu adalah murid-murid yang ada yang dikhususkan oleh Yesus. Jadi bukan semua 12 murid yang dikhususkan, tapi ada 3 murid yang dikhususkan oleh Yesus. Yaitu siapa satu? Petrus, Yakobus dan Yohanes. Itu murid-murid yang dikhususkan oleh Yesus. Jadi saudara ingat, jadi setiap pelayanan Yesus, katakan setiap pelayanan Yesus, di situ 3 murid ada. Yohanes, Yakobus dan juga Petrus. Amin. Nah, jadi yang menulis surat Injil Yohanes ini yaitu anak dari Zebedeus yang bernama Yohanes itu sendiri. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan melihat tujuan dari kitab Yohanes ini ditulis. Yang pertama, supaya orang-orang di luar Tuhan itu mereka semakin hari semakin terus percaya kepada Tuhan. Amin. Sekali lagi tujuan Injil Yohanes ditulis supaya orang-orang yang ada pada zaman itu mereka lebih percaya Yesus, lebih percaya dan mengandalkan kekuatan dari Yesus. Artinya bahwa ada tanda-tanda, ada mujizat-mujizat, ada keajaiban-keajaiban terjadi pada saat itu. Kalau kita lihat di Injil Yohanes, itu tujuan pertama yang ditulis di kitab Injil Yohanes saudara. Kita lihat tanda-tanda, mujizat-mujizat, hal-hal yang takjub yang dilihat, yang dilakukan oleh Yesus. Apa yang dilakukan? Kalau kita lihat ada penyembuhan di kolam Bethesda. Apalagi Yesus berjalan di atas air. Apalagi ada mujizat penyediaan supranatural terjadi pada saat itu, di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Bahkan ada banyak lagi tanda-tanda mujizat-mujizat yang terjadi, yang dialami. Jadi itu tujuan Injil Yohanes. Yang kedua, tujuan Injil Yohanes ditulis untuk menguatkan iman supaya orang percaya terus percaya kepada Yesus. Menguatkan iman, tetap kokoh, tetap teguh berdiri di tengah sulit, masa-masa sulit seperti kita punya materi Komsel minggu ini.
Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masa yang sukar, di tengah-tengah masa yang benar-benar menghimpit kehidupan kita. Supaya penulis mencatat yang membacanya supaya mereka punya iman kokoh kuat. Amin. Saudara, kalau Anda tidak punya iman, semuanya sia-sia. Bagaimana Anda bisa bertahan di tengah pandemi sekarang ini kalau Anda tidak punya iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, itu iman. Seperti tadi Pastor Lady katakan bahwa kita bukan melihat tapi kita percaya. Percaya, amin. Bukan sekedar kita lihat tapi kita percaya dulu, walaupun kita belum melihat tapi kita tetap percaya dulu. Nah, itu adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Maka kata firman Tuhan juga, orang yang punya iman itu bisa memindahkan gunung. Amin. Iman sebesar biji sesawi saja kita bisa melakukan mujizat-mujizat, hal-hal yang spektakuler dalam kehidupan kita yang percaya. Katakan amin. Katakan, hidup Anda itu penuh dengan mujizat. Samping kiri kanan. Hidup Anda itu penuh dengan mujizat. Senyum dulu kiri kanan. Puji Tuhan. Jadi saudara, itu dua tujuan utama yang dicatat oleh Injil Yohanes. Ya, yang pertama supaya orang tetap percaya, terus percaya kepada Yesus lewat apa? Tanda-tanda, mujizat-mujizat. Next yang berikut yang kedua, supaya apa? Mereka tetap kuat, iman mereka ada. Nah saudara, hal yang ditekankan untuk ditulis di dalam kitab Yohanes, yang pertama kita lihat, keilahian Yesus sebagai anak Allah. Itu yang ditekankan untuk dicatat, ditulis di Yohanes. Di mana kita melihat kemuliaannya dinyatakan bagi setiap umat percaya Yesus. Yang kedua, kata percaya yang dipakai sebanyak 98 kali adalah sama dengan menerima Kristus dan meliputi tanggapan hati yang menghasilkan suatu komitmen dari seluruh kehidupan kepada Dia. Bayangkan 98 kali kata percaya, supaya apa? Kita meliputi tanggapan hati yang menghasilkan suatu komitmen. Jadi kalau kita percaya, kita katakan 98 kali kita percaya Yesus, berarti itu satu komitmen kita kepada Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang berikut, hidup kekal adalah konsep kunci dari Yohanes. Di kitab Injil Yohanes ditekankan untuk hidup kekal, bukan saja hidup sekarang ini. Hidup sekarang ini ngapain? Tapi ditunjukkan, ditekankan untuk hidup kekekalan. Jadi tujuan kita ada ini supaya kita hidup nanti di masa kekekalan selama kita hidup yang ada pada saat ini. Waktu kita mati kita sudah tahu kita ada di mana. Di rumah Papi di neraka atau di rumah Papa di sorga. Itu pilihan. Bukan kepada kita pemimpin-pemimpin yang ngomong setiap minggu. Tapi yang menentukan Anda untuk hidup setelah kematian itu Anda punya diri sendiri. Katakan Anda punya diri sendiri. Next yang berikut. Hal yang ditekankan untuk ditulis di Injil Yohanes. Pertemuan pribadi dengan Yesus diutamakan dalam Injil ini. Wow, katakan wow. Jadi ada pertemuan pribadi dengan Yesus. Jadi tidak sekedar ditulis, tapi Yohanes mau katakan kepada Anda semua yang ada di tempat ini. Supaya menekankan kita punya hidup harus lebih intim lagi dengan Tuhan. Pertemuan pribadi lebih serius lagi dengan Tuhan. Seperti pertemuan yang dialami oleh perempuan Samaria. Mereka punya percakapan, dia punya percakapan dengan Yesus pada saat itu. Pelayanan Roh Kudus memungkinkan orang percaya mengalami kehidupan dan kuasa Yesus secara terus-menerus setelah kematian dan kebangkitan Kristus. Amin. Jadi ada apa? Ada Roh Kudus dalam diri. Supaya ketika ada Roh Kudus dalam diri, berarti kita apa? Kita mengalami kehidupan dan kuasa. Kuasa apa? Kuasa Yesus secara terus-menerus, ada kuasa, ada power. Saudara, kalau tidak ada Roh Kudus, cuman hanya ada Roh Kudus dalam diri kita, lah itu mau jadi kemana? Mau bagaimana? Kita tidak bisa mampu untuk melakukan apapun. Dan saya tahu kalaupun kita berdiri di sini bisa berani berbicara, itu karena ada urapan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Anda mampu berdiri, Anda mampu bisa melayani Tuhan sampai hari ini, bisa berbicara dengan penuh keberanian, itu karena ada Roh Kudus. Anda ngomong kepada teman Anda supaya Anda punya teman itu bertobat, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Kalaupun saat ini Anda tidak lagi hidup dalam dosa, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Anda mengklaim bahwa ada Roh Kudus dalam diri saya, berarti saya hidup di luar areal yang namanya dosa. Yang percaya katakan amin. Betul? Karena ada apa? Roh Kudus.
Saudara, meyakinkan diri Anda ada Roh Kudus dalam diri Anda. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam diri Anda, berarti hal-hal yang Anda lakukan itu bersifat duniawi. Yang percaya katakan amin. Bersifat duniawi, bukan bersifat rohani. Bersifat jasmani, bukan bersifat rohani. Makanya saudara jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, bangun sendiri. Yang percaya katakan amin. Jadi Injil ini menekankan kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Firman Allah adalah kebenaran. Firman itu adalah kebenaran. Kebenaran itu berdiam bersama-sama dengan Allah. Dan Allah itu sendiri adalah kebenaran. Yang percaya katakan amin. Jadi Injil Yohanes menulis juga ada apa? Mujizat, tanda-tanda, ajaran-ajaran. Dan yang terakhir, kata-kata yang dan konsep lainnya yang utama dari Yohanes adalah firman, terang, daging, kasih, kesaksian, kegelapan, dan dunia. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat konteks firman Tuhan, katakan konteks firman Tuhan. Puji Tuhan. Nah saudara, kalau kita lihat konteks firman Tuhan yang tadi kita baca, yang tadi saya katakan itu di Yohanes 3 ayat yang ke-30 tadi itu kan cuman hanya satu ayat toh. Tapi kalau kita lihat saudara, kita telusuri, katakan telusuri. Saudara baca firman Tuhan, jangan saudara kita baca ya, tapi kita telusuri, kita lebih mendalami firman Tuhan itu supaya kita hidup di dalamnya. Bukan cuma 5 menit saja, waktu mau pergi mau pergi kerja, 5 menit cuma baca, selesai langsung pergi. Saudara tidak bisa ingat firman Tuhan tadi yang saudara baca. Lalu kalau saudara tidak ingat, lalu kalau misalnya masalah itu datang di lapangan, apakah saudara bisa menghadapi atau bisa memberikan solusi bagi masalah Anda? Karena Anda tidak ingat firman Tuhan tadi. Karena cuma baca hanya 5 menit, 3 menit, 2 menit, mau tahu apa? Yang akhir-akhirnya saudara, yang Anda lakukan adalah sifatnya daging. Saudara punya perkataan tidak benar, pikiran sembarangan, pikiran ditampalain, ada di gereja, ada di ibadah pemuda, ada di ibadah raya. Tapi saudara punya pikiran ada di Natsepa. Saudara punya pikiran ada di Parampuang. Parampuang yang tadi yang kita dapat dia di jalan Depung, manis jua. Dia pun testa menyalai. Dia pun rambut pun lurus jua, panjang lagi. Dia pun bagus apa jua. Saudara, pikiran ada di mana? Pikiran ada di fokus kepada firman Tuhan, fokus kepada ibadah, bukan kepada apa? Dia, bukan kepada dia yang tadi saya katakan itu, bukan kepada dia yang huruf kecil itu tadi. Amin. Saudara, Anda harus fokus. Yang sekolah-sekolah, fokus dulu untuk belajar, untuk sekolah, fokus dulu. Yang sekolah-sekolah yang kuliah, fokus dulu untuk belajar, untuk kuliah. Jangan pacaran. Jangan manisu perpacaran dalam nama Yesus. Yang kerja, yang sudah punya usaha, punya uang, mapan bolehlah pacaran. Bolehlah ke jenjang keserius. Karena saudara sudah punya penghasilan, saudara punya rumah. Jadi saudara kalau kita lihat Yohanes, kita akan masuk ke konteks firman Tuhan. Di Yohanes 3 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-30. Tapi kita lebih fokusnya tadi ayat yang ke-30. Tapi sebelum ada ayat yang ke-30 itu ada ayatnya yang sebelumnya. Betul? Ada ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-29. Kita akan lihat, lebih ditekankan soal hidup kekal. Ayat-ayat ini lebih menekankan kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dan firman Allah adalah kebenaran. Kita akan melihat ada 4 tokoh yang dibahas di sini. Yang pertama Yesus, yaitu juru selamat umat manusia. Yang kedua Yohanes sebagai pewarta, pemberita kerajaan Allah. Lalu yang berikut, yang ketiga, lebih menekankan murid-murid Yohanes yang berperan sebagai pembela Yohanes. Lalu yang berikut itu, tokoh yang berikut itu lebih berfokus kepada seorang Yahudi yang berperan sebagai seorang yang berselisih dengan murid-murid Yohanes. Jadi ada 4 tokoh yang dibahas di sini. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi sekali lagi ada 4 tokoh yang disinggung di situ. Kita bisa lihat satu-satu. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, yang dikasih, disayangi, dicintai oleh Tuhan Yesus. Dalam Injil ini kita melihat munculnya kontroversi antara para murid Yohanes Pembaptis
dan seorang Yahudi tentang penyucian. Ini bukan penyucian tentang bait Allah, ini bukan penyucian tentang seorang Yahudi itu sendiri karena kehidupan mereka yang berdosa dan lain sebagainya. Tapi penyucian di sini yang dikatakan bahwa antara Yohanes dengan Yesus itu sendiri, saudara. Jadi makanya kan ada perselisihan, kan dari awal saya katakan ada perselisihan antara siapa tadi? Antara murid-murid Yohanes itu sendiri dengan orang Yahudi. Kenapa, saudara? Karena mereka mempersoalkan pada saat itu. Karena waktu Yohanes Pembaptis lagi melayani, lagi semaraknya, lagi membuming ya, lagi di angkasa, katakan di angkasa. Lagi terbang di udara, Yohanes Pembaptis dalam pelayanannya, luar biasa dahsyat pelayanannya pada saat itu. Tiba-tiba muncullah seorang yang dari Nazaret. Yang bernama siapa? Yang bernama Yesus. Bayangkan, dia lagi sementara membaptis orang-orang. Apalagi dia sementara mengajar orang-orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tiba-tiba ingat, ini Yesus 100% manusia. Katakan 100% manusia. Tiba-tiba dia punya pelayanan seperti terhalang oleh satu pribadi yang datang dari Nazaret, Pastor Lady. Yang bernama siapa? Yesus. Bisa mengerti yang saya katakan ya? Nah, saudara, jadi seperti ada perbandingan pelayanan antara Yohanes Pembaptis dengan Yesus itu sendiri. Makanya terjadi perselisihan terjadi. Jadi mereka menganggap bahwa kalaupun pada saat itu, saudara, kalaupun pada saat itu Yesus sudah hadir, saudara, apa yang terjadi? Saya percaya pelayanan Yohanes Pembaptis semakin hari semakin apa? Menurun atau redup. Tidak gemilang lagi karena ada satu tokoh yang ada bersama-sama Yesus, yang ada bersama-sama dengan Yohanes pada saat itu, yaitu Yesus itu sendiri. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka takut reputasi guru mereka, yaitu Yohanes, akan rusak dengan penampilan rabi baru dari Nazaret itu. Yohanes menunjukkan dengan jelas bahwa misinya sendiri tidak berarti kalau tidak memiliki tujuan ilahi. Jadi saudara, tapi saya merasa sangat diberkati oleh kehidupan Yohanes Pembaptis. Kalaupun dia punya murid-murid, Yohanes pada saat itu membanding-bandingkan pelayanan dengan Yesus, tapi dia tahu siapa dirinya. Dia kenal siapa dirinya. Karena dia tahu dia hanya seorang hamba, katakan hamba. Dia hanya seorang hamba yang melakukan tugas ilahi. Dia hanya penyambung lidah Allah, dia bukan Yesus. Betul? Dia bukan ilahi, sang Mesias, tapi dia cuma hanya hamba yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan, diperintahkan oleh Bapa untuk dia lakukan. Wah, itu luar biasa Yohanes. Makanya kan dia rendah hati, dia katakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Sungguh Yohanes menunjukkan kerendahan hatinya, sekalipun sesungguhnya ia adalah seorang nabi terbesar daripada pendahulunya. Karena ia adalah nabi terakhir dalam nubuat PL dan ia adalah nabi pertama dalam sejarah PB. Jadi dia adalah nabi pertama sebelum Yesus ada, saudara. Jadi kalaupun itu daging Yohanes Pembaptis, dia bisa saja berselisih, bertengkar. Ini kita punya daerah pelayanan, Usi ngapain di sini? Usi datang-datang sampai. Ya iya, datang-datang sampai. Datang-datang apa? Wajalang. Ya datang-datang sampai, sini rebut, kita punya pelayanan lagi itu, kita punya. Sabarang saja, siapa suruh naik di WL sini. Sini. Nah, misalnya saya seperti begitu ya, kalau Yohanes itu dia ego, dia sombong, dia congkak. Tapi saudara katakan, wow, Yohanes Pembaptis itu keren, luar biasa. Dia mengenal Yesus itu sendiri. Dia tidak lebih. Walaupun saat itu dia punya pelayanan, wow, hebat, dahsyat. Bisa membaptis orang-orang. Saudara, pada saat itu dalam satu hari saja bisa banyak yang dia baptis, saudara, Yohanes Pembaptis. Tapi dia menunjukkan kerendahan hatinya bahwa dia itu yang besar, beta itu yang kecil. Beta itu hanya manusia biasa. Beta itu bukan siapa-siapa. Beta itu cuma hamba saja. Beta itu hamba yang tidak berguna. Yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan suruh beta untuk kita lakukan. Selesai. Yesus tetap Yesus. Ya dia harus ditinggikan.
Yang percaya katakan amin. Dan saya percaya saudara, kalau hidup kita, mindset kita, pikiran kita seperti begini, Anda-anda yang melayani Tuhan di GKRI Aridup Ambon. Walaupun dia nanti lebih tinggi dari Anda punya pelayanan. Kalaupun dia lebih bisa dari Anda, dia lebih mampu dari Anda. Sepertinya dia baru di gereja tapi kok dia terus saja dipercayakan untuk melayani, saya tidak. Bersyukur saja, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Bahwa saya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kok kita punya porsi masing-masing. Yang percaya katakan amin. Kita punya porsi masing-masing. Kita punya kadar dalam melayani itu masing-masing. Ngapain kita cemburu satu dengan yang lain. Ada seperti begini di sini sih, ada kan? Amin. Puji Tuhan, semuanya aman-aman. Puji Tuhan. Hanya firman Tuhan ini hanya menekankan kepada kita bahwa ayo kita memiliki hati yang merendah serendah-rendahnya. Karena katong ini bukan siapa-siapa, amin. Jadi memang firman Tuhan ini datang buat kita pribadi saudara. Jadi waktu datang buat saya pribadi dan saya sampaikan kepada saudara. Bahwa memang benar-benar kalaupun kita banyak ya dipercayakan akhir-akhir ini ya, amin. Tim multimedia yang di dalamnya semua aspek ada tuh. Tim apalagi Asyir, cuman hanya Asyir, hello. Pelayanan-pelayanan seperti itu yang Tuhan cari. Anda Asyir di sini, tapi apa yang terjadi? Anda kepala di luar, Anda kepala di luar. Anda Asyir di sini, Anda kepala sekolah di luar. Anda Asyir di sini, Anda rektor di luar, rektor. Anda Asyir di sini. Ya mungkin seperti disuruh-suruh kayak babu kak dan lain sebagainya. Hello, Anda multimedia dan segala macam tetebengek yang ada di sini. Ingat, Anda kepala di luar, Anda pemimpin di luar. Yang penting taat saja yang tadi Pastor Lidi katakan waktu katong doa. Yang penting katong taat saja apa yang dikatakan oleh pemimpin. Anda bukan babu kok, satu waktu nanti Anda mau merintah. Bukan memerintah begitu saja, bukan bos, bukan. Anda itu pemimpin. Pemimpin dia lakukan dulu baru dia punya anak-anak buah ikut. Betul? Tapi kalau bos, Anda bukan mental bos, tapi Anda itu mental pemimpin. Amin. Anda bikin dulu baru Anda punya anak buah bikin. Jadi saudara Yohanes, dia tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. Jadi dia tidak mendahului, katakan mendahului. Dia tidak mendahului Yesus. Karena dia tahu Yesus di depan, dia di belakang. Yesus itu Mesias, Sang Juru Selamat. Yang diutus oleh Allah. Dari sorga datang ke bumi, jadi manusia. Dia kenal Yesus itu siapa. Dia kenal Yesus itu siapa karena dia punya hubungan relasi dekat dengan Yesus. Itu Yohanes. Jadi saudara, pentingnya kita bangun relasi atau hubungan yang kuat dengan Tuhan Yesus, amin. Karena orang yang bangun relasi atau hubungan yang kuat dengan Tuhan, Tuhan akan memberitahukan perjanjiannya. Wow. Kalau kita bangun hubungan relasi dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberitahukan perjanjiannya kepada orang yang bangun relasi yang kuat dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mazmur 25 ayat yang ke-14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Yang berikut, ketika orang bergaul karib dengan Tuhan, ini seperti Yohanes. Yang kedua, mendapatkan perlindungan khusus dari Tuhan. Mazmur 91 ayat yang pertama sampai 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Wow, itu orang kalau punya hubungan relasi dengan Tuhan. Yang ketiga, menerima apa saja yang diminta kepada Tuhan. Dia pasti akan mendapatkannya. Amin. Makanya saudara sering-sering bangun hubungan relasi dengan Tuhan. Hubungan yang kuat dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Maka engkau akan menerima apa saja. Apa saja, katakan apa saja. Yang kamu minta akan dikabulkan itu kepadamu. Amin. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang penting kita tinggal dalam Yesus, minta apa saja. Anda kan anak. Amin. Anda itu anak. Masakan katong anak, katong minta apa saja kepada Bapak, masa Bapak tidak kasih, pasti Bapak kasih.
Mau jodoh, Bapak pasti kasih. Mau pekerjaan, Bapak pasti kasih. Mau apa lagi? Mau dibawa lagi. Dibawa terbang tinggi, naik apa? Pesawat Garuda, Lion Air, Batik Air, Asia Air, Bapak pasti kasih. Mau kemana? Ke Amerika? Kemana? Australia? Mau kemana? Afrika? Amsterdam? Brasil? Prancis? Bapak pasti kasih, minta saja. Yang penting tanda kutip kita tinggal di dalam siapa? Tinggal dalam Dia, tinggal dalam Yesus. Jadi saudara, apa yang dikatakan oleh Yohanes sangat unggul karena Yohanes mengenal Dia. Dia adalah juru selamat. Mengenal Dia adalah kehidupan supranatural, kehidupan spiritual. Tidak mengenal Yesus berarti kematian atau maut. Betul saudara? Jadi ia harus makin besar, amin. Ia harus makin besar, Dia harus menjadi Tuhan atas hidup saya, hidup kita. Kita harus makin kecil. Jadi tidak sedikit pun kita mencuri kemuliaan Tuhan. Kita buat ini, kita buat itu, tidak sedikit pun kita mencuri kemuliaan Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yesus yang terdepan, Yesus yang unggul. Yesus di atas segala-galanya. Firman Tuhan berkata, Efesus 2 yang ke-8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan untuk sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup dalamnya. Wow, yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Dahsyat Tuhan, hebat Tuhan. Jadi kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Bapa. Kita lakukan itu, amin. Makanya selama masih siang, ayo kita bergerak. Kita move. Kita bergerak maju, jangan mundur ke belakang, maju. Katakan sambil kiri kanan, maju. Maju. Masalah persoalan tidak apa-apa, itu biasa saja, katakan itu biasa. Itu membawa Anda semakin hari semakin dibawa lagi. Orang-orang yang setia akan menikmati kemuliaan lepas kemuliaan, from glory to glory. Itu menjadi bagian dalam kehidupan Anda. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara, dia dan aku huruf kecil. Artinya dia harus semakin besar. Dan aku harus semakin kecil. Itu dia. Dia dan aku artinya dia harus semakin besar. Dan aku harus semakin kecil. Wow, katakan keren. Jadi saudara, kita belajar dari kasus atau tokoh Yohanes Pembaptis. Dia tidak mau disamakan dengan Yesus. Atau dia tidak mau bahwa dia lebih dari Yesus. Saudara, siapa yang tidak mau kalau kita semua akan dipakai Tuhan luar biasa lebih dari pemimpin kita? Pastor Lady, semua kita pasti akan mengalami hal yang luar biasa. Itu satu kebanggaan tersendiri bagi pemimpin Anda kalau Anda menikmati keberhasilan dalam kehidupan Anda. Itu salah satu kebanggaan pemimpin Anda, saudara. Siapa yang tidak mau, kalaupun juga nantinya Anda punya uang lebih banyak dari pemimpin rohani Anda. Wow, itu luar biasa. Ngapain harus iri hati? Yang percaya katakan amin. Atau dia punya dandanan lebih seksi. Oh maaf, tidak ada seksi di sini. Atau dandannya lebih cantik daripada teman di sebelah. Ngapain harus iri hati? Tampil apa adanya saja. Saudara, ini kita setiap minggu make up karena ya memang tuntutan peran ya Pastor Lady, tuntutan peran. Tapi setiap hari tidak pakai bedak, tidak pakai lipstik, tidak pakai alis-alis kening. Oh, alis kening ada sedikit-sedikit. Tapi itu memang benar-benar tidak pakai apa-apa, memang benar-benar polos. Karena memang tuntutan kita untuk melayani pekerjaan Tuhan kan tidak mungkin kita melayani dengan muka-muka kering, saudara. Haleluya. Apa yang terjadi kalau kita melayani muka-muka kering? Saudara, apa jadinya kalau kita di sini lalu tidak pakai lipstick, tidak pakai ini, eyeshadow, atau tidak pakai eyeliner, atau tidak pakai apa lagi, bulu mata palsu. Oh, tidak ada. Atau tidak pakai apa lagi, bulu mata anti badai dan lain sebagainya, lipstick, apa jadinya, saudara? Ya, Anda melihat kami seperti, ini
Dia datang dari mana nih? Karena muka kering-kering. Amin. Tapi di sini semuanya muka basah. Saya ada yang kering-kering. Amin. Ya puji Tuhan kalau muka Anda kering. Luar biasa. Tapi tidak ada di sini semuanya aman. Tapi tidak tahu ya. Yang tahu diri Anda sendiri. Apakah Anda kering karena tidak mandi 10 hari? Apakah memang benar-benar Anda cuma hanya ya begitu-begitu saja? Oke, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Jadi kalaupun Yohanes berhasil dalam pelayanan, sekali lagi, kalaupun Yohanes berhasil dalam pelayanan, orang bertobat, dibaptis, lakukan ajaran, banyak kesaksian yang datang kepada orang-orang yang ada di luar Tuhan. Lalu mereka bertobat ada di gereja. Itu karena Yesus memakai pemimpin rohani Anda. Amin. Anda didoakan dan Anda mengalami kesembuhan itu karena Yesus. Anda naik pangkat atau kedudukan tertinggi itu karena Yesus memakai orang tua rohani Anda berdoa untuk Anda. Anda dipakai melayani di sini sana itu karena Yesus. Anda bisa nyanyi dengan suara yang merdu itu karena Yesus memakai pita suara Anda. Anda melayani di musik, permainan Anda disenangi oleh orang-orang di sekitar Anda itu karena Tuhan Yesus. Amin. Anda disenangi di kantor oleh bos Anda. Dipercayakan lebih dari satu pekerjaan itu karena Tuhan Yesus dalam diri Anda. Itu karena Yesus. Jadi prioritas, keunggulan yang utama itu Yesus. Yesus, katakan Yesus. Keunggulan, prioritas utama itu karena Tuhan Yesus. Anda melayani apa saja, ingat dipercayakan lebih, itu hanya karena Yesus dalam diri Anda. Yang super, yang hebat, yang dahsyat, yang tertinggi bukan pemimpin rohani. Anda bicaranya menarik dan terkesima ketika saudara melihatnya, bukan. Yang super, yang hebat, yang dahsyat, yang tertinggi bukan pemimpin rohani Anda. Tetapi Tuhan Yesus yang ada di dalam diri pemimpin rohani Anda yang memakai dia. Jadi siapa yang dimuliakan? Yesus. Siapa yang ditinggikan? Yesus. Siapa yang diutamakan? Yesus. Siapa yang besar? Yesus. Bukan manusia. Berorientasi hanya kepada Yesus, bukan kepada manusia. Bukan kepada bicaranya wow. Wow super, wow dia super. Iya biasa-biasa aja kita bisa bilang super, tidak apa-apa. Tapi ingat yang lebih penting, yang super, yang hebat, yang tertinggi, yang ternama, yang terpuji, yang terhebat. Itu Yesus, dia. Wow, katakan keren. Itu yang Tuhan ngomong buat saya. Jadi saudara, dia dan aku. Yesus semakin besar dan Yohanes Pembaptis semakin kecil. Waktu Yesus pada saat itu sudah diketahui ada bersama-sama dengan Yohanes Pembaptis dan banyak orang datang kepada Yesus. Saudara tahu, Yohanes Pembaptis dia mundur. Karena dia tahu, dia cuman hanya penyambung lidah Allah. Dia cuman hanya hamba, bukan siapa-siapa. Dan dia biarkan Yesus yang berada di depan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat yang dilakukan oleh Bapa untuk Yesus yang ada di bumi. Dia mundur saudara. Wow keren. Katakan keren. Jadi saudara, saya tahu akhir-akhir ini Tuhan pakai kita luar biasa. Jujur saudara, betul. Ini ngomong hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Karena ini omongan supranatural. Akhir-akhir ini Anda akan mau dipakai Tuhan luar biasa. Serius. Tetap pegang itu. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan Anda sendiri. Ada tangan Tuhan. Kalaupun Anda pada saat ini ada dalam yang tadi Pastor Lady bilang tuh. Aduh. Dalam badai yang sangat besar. Gelombang yang sangat besar. Bertahan saja di situ. Kan ada waktunya kita menyerang. Betul? Ada waktunya kita stay di tempat.
Dan kita minta pertolongan dari Tuhan. Kita minta pengharapan kepada Tuhan yang menjadi jaminan hidup kita. Apakah dia tidak tolong? Dia pasti akan tolong kita. Yang penting kita tahu siapa yang kita harapkan. Kita berlari kepada siapa? Kita datang kepada siapa? Bukan kepada manusia, tapi kepada Yesus. Sumber, prioritas, keunggulan yaitu Yesus. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara lebih menekankan. Kalau kita lihat ulang kembali di Yohanes 3 ayat yang ke-22 sampai 30. Dan sekarang Yohanes sadar bahwa betul benar-benar Yesus yang sekarang lagi semarak. Yesus sekarang yang lagi diprioritaskan oleh orang-orang banyak. Bukan lagi Yohanes Pembaptis. Wow saudara, sangat-sangat merendah. Dan dia katakan sendiri bahwa iya, dia layak karena dia kan Mesias. Dia kan anak Allah. Dia layak dipuji, dia layak dipuja, tidak seperti Lucifer. Mau sama seperti Allah, bukan? Dia mau sama seperti Allah, dia mau setara seperti Allah. Dia mau berpikir seperti Allah, dia mau sama seperti apa Allah yang lakukan. Allah mengetahui itu, Allah tahu itu. Sekarang karena kesombongannya dia jatuh ke bumi. Jangan mau seperti itu, amin. Bukankah Anda itu pengikut Kristus yang tetap merendah. Kalaupun Anda ada dalam posisi teratas. Yang percaya katakan amin. Jadi sekarang Yohanes tahu bahwa semua orang pergi kepada Yesus, bukan lagi dia. Dan dia tahu sekarang bahwa saudara, Yohanes itu bukan Mesias, tapi hanya diutus untuk mendahulinya. Saudara kita bisa lihat yang pertama tadi, semua orang pergi kepada Yesus ayat yang ke-26. Itu sangat jelas pelayanan Yesus, semua orang pergi kepada dia. Yang berikut yang kedua kita lihat di sini, Yohanes bukan Mesias, dia tahu dia bukan Mesias. Wah keren sekali. Hanya diutus untuk mendahuluinya. Jadi saudara kita bukan siapa-siapa, kita diutus, kita dipanggil, kita dipilih untuk melayani dia. Tujuannya untuk melayani dia, selesai. Yang percaya katakan amin. Jadi sekarang Yohanes sadar, Yesus adalah mempelai laki-laki. Sebaliknya Yohanes hanyalah sahabatnya. Amin. Anda sahabat Yesus? Ingat, Anda itu bukan mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki itu adalah Yesus itu sendiri. Yang nantinya akan menjemput kita. Karena kita hidup benar, hidup kudus, hidup sesuai dengan firman Allah. Makanya dia sebagai pengantin laki-laki akan menjemput kita. Pengantin perempuan. Yang percaya katakan amin. Jadi Yohanes adalah sahabat sejati bagi Yesus yang juga terus bersuka cita menyaksikan kedatangan Yesus sebagai mempelai laki-laki. Tentu yang memiliki umatnya sebagai mempelai itu perempuan, kita adalah umatnya. Jadi saudara, kita akan melihat keistimewaan dari semua yang saya paparkan di atas. Dari semua ayat, dari ayat yang ke-22 sampai yang ke-30 di Yohanes 3 itu. Kita akan melihat keistimewaan dari kehidupan Yohanes Pembaptis yang pertama. Yang dia katakan statementnya, kata dia dan aku. Pada ayatnya yang ke-30, ia harus semakin besar tetapi aku harus semakin kecil. Yang pertama, melayani Tuhan bukan untuk tenar. Tetapi melayani Tuhan hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan dalam pelayanan kita. Dinyatakan dalam pekerjaan kita. Dinyatakan dalam usaha kita. Dinyatakan dalam pribadi kita. Yang berikut, melayani Tuhan Yesus, prioritas utamanya yaitu Yesus. Yang berikut keistimewaan dari kehidupan Yohanes, bersikaplah bijaksana untuk bisa mengklarifikasi setiap masalah yang datang. Keren. Bersikaplah bijaksana untuk bisa mengklarifikasi setiap masalah yang datang dalam kehidupan kita. Amin saudara. Amin. Jangan kita jadi orang yang bocor mulut. Jadi saudara bisa mampu mengklarifikasi setiap masalah yang terjadi saudara. Saudara harus bijaksana seperti Yohanes. Walaupun ada perselisihan kan tadi antara murid-murid Yohanes dengan siapa tadi? Orang Farisi. Tapi
Tidak serta-merta mereka bersedih seperti itu saja. Tapi Yohanes mengklarifikasi semua hal yang terjadi. Dan puji Tuhan murid-muridnya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yohanes. Jadi sekali lagi saudara, hati-hati dengan kita punya mulut. Gosip ini sesuatu hal yang membicarakan hal-hal yang negatif. Betul, tidak ada gosip. Katakan gosip. Sampai kiri kanan gosip. Saudara, gosip sesuatu hal yang pembicaraannya negatif. Tidak ada yang positif. Bisa akan terjadi pertengkaran atau perdebatan. Namanya juga gosip. Karena yang diomongin atau yang disampaikan itu hal-hal yang berbau apa? Negatif. Di mana-mana pelayanan Yesus yang menjadi masalah dengan Yesus tetap saja orang-orang Farisi, betul? Ahli-ahli Taurat, para imam tua-tua agama itu karena itu dong suka gosip tuh. Gosip Yesus begini. Celah Yesus punya pelayanan dan lain sebagainya. Nah, firman Tuhan bilang gini. Amsal 20 ayat yang ke-11. Siapa mengumpat membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Amsal 20 ayat yang ke-19. Jadi saudara, dalam kehidupan sehari-hari ini masih tentang klarifikasi. Dalam kehidupan sehari-hari aktivitas menggosip ini biasanya disukai oleh para mama. Betul? Para wanita, Anda juga pasti dalamnya, tapi tidak ada di sini. Di sini semuanya aman, di sini semuanya good. Katakan good. Di sini semuanya baik-baik. Jadi mama atau para ibu rumah tangga, mereka menganggap bahwa menggosip adalah salah satu kegiatan yang mengasyikkan. Asyik. Katakan asyik. Jadi gosip itu adalah sesuatu kegiatan yang mengasyikkan di kala senggang. Tapi lama-kelamaan menjadi suatu kebiasaan. Jadi setiap hari ketemu dengan orang-orang itu, komplotan itu, kelompok itu, komunitas itu. Dengan apa? Dengan kata-kata yang menggosip. Orang yang suka menggosip disebut penggosip. Betul? Betul? Yaitu orang yang mempunyai kebiasaan menceritakan sensasi. Hei, si tahu kasenge sampai mulu-mulu sama bagara, kepala sama bagara, tubuh sama bagara. Si tahu kasenge. Orang dulu kalau di kampung-kampung tuh duduk berjejer, betul kan? Duduk berjejer cari kutu. Si tahu kaseng. Tetangga itu tuh. Ampun karibo satu tuh. Tuhan. Gosip orang sana sini. Menyebar gosip dan lain sebagainya. Jadi gosip yang negatif dapat menimbulkan fitnah, pertengkaran, merusak persahabatan, betul? Merusak persahabatan, pertemanan, persaudaraan. Karena siapa membangkit-bangkitkan perkara menceraikan sahabat yang karib. Amsal 17 ayat yang ke-19. Jadi saudara hati-hati, katakan sampai kiri kanan jangan jadi orang penggosip. Belum dengar, jangan jadi penggosip. Ya, jadi itu saudara, Yohanes mampu mengklarifikasi setiap masalah yang datang. Yang berikut, kita lihat keistimewaan dari Yohanes Pembaptis, mendahului orang lain atas kepentingan pribadi atau diri sendiri. Yang berikut, keistimewaan yang berikut dari Yohanes, menjadi terang bagi orang lain. Ya. Terus yang berikut, Yohanes punya komitmen yang kuat untuk memberitakan kebenaran. Dia punya komitmen yang kuat. Next yang berikut, berfokus kepada hal-hal rohani bukan jasmani. Nah, keistimewaan dari Yohanes Pembaptis memiliki sifat yang merendah yang saya katakan tadi. Dia tahu siapa Yesus semakin besar, dia semakin kecil. Dan yang terakhir, akhirnya selalu bersuka cita menanti kedatangan Yesus untuk kedua kalinya menjemput mempelai perempuan. Itu keistimewaan dari Yohanes. Aplikasi saudara yang terakhir sekali, aplikasi dari kata dia dan aku. Katakan dia dan aku. Yang menyatakan biarlah Tuhan semakin besar dan aku semakin kecil. Saya bagi menjadi dua bagian. Aplikasi teologis, pernyataan. Biarlah Tuhan semakin besar dan aku semakin kecil. Hendak menegaskan bahwa sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, segambar dan serupa dengannya, seharusnya tujuan hidup kita adalah untuk membesarkan namanya. Selain itu ketika kita sudah dipilih menjadi gerejanya, maka tugas utama kita adalah memuliakan dia dan membesarkan namanya dalam totalitas hidup kita. Karena
itulah dia menebus kita dan menyelamatkan kita. Itu aplikasi teologis, aplikasi praktis. Pelayanan kita bukanlah milik kita, amin. Tuhan hanya menitipkan itu kepada kita untuk dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh, bukan dengan setengah-setengah hati. Jadi saudara, Anda yang dipercayakan untuk melayani Tuhan Allah dalam nama Yesus, jam-jam latihan, jam-jam melayani datang dengan tepat waktu, sungguh-sungguh dikerjakan. Tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kita bukanlah pemilik gereja karena kita bukan mempelai laki-laki. Aplikasi yang berikut, jangan pernah berusaha mencari nama, mencari jabatan, mencari popularitas dalam setiap pelayanan kita. Karena semuanya itu sepantasnya dikembalikan kepada Tuhan. Kita hanyalah hamba atau pelayannya yang mendedikasikan diri untuk melayaninya. Yang terakhir, kita bukan Mesias. Oleh karena itu sebaiknya dalam setiap pemberitaan atau khotbah yang disampaikan jangan terlalu menyampaikan kehebatan, kesaksian, bahkan pengalaman kita. Sebaliknya, terlalu banyak, terlalu sering. Kita wajib, katakan wajib. Dan harus mengkhotbahkan tentang Yesus, 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 dan Yesus. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita saudara. Dia dan aku. Dia yang semakin besar, aku yang semakin kecil, merendah. Jadi hari ini kita bahas tentang kehidupan Yohanes Pembaptis supaya kita sama seperti dia. Kita belajar dari teladan Yohanes Pembaptis yang merendah. Dia mengenal Yesus, dia tahu siapa dirinya. Cuman hanya manusia biasa. Yesus itu Mesias. Kalaupun Yesus lebih luar biasa dalam pelayanan, puji Tuhan. Dia tidak membanding-bandingkan dirinya dengan Yesus itu sendiri. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Akhirnya semua yang kita kerjakan, lakukan, buat dalam dunia ini hanya untuk kemasyuran, kecemerlangan, keagungan, semarak, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Yang percaya katakan amin. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Amin. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Bapa Allah kita. Kolose 3 ayat yang ke-23, apapun yang juga kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Amin. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.